Nah, oke anak-anak, yang kedua ya. Nah, yang kedua itu adalah mengundang pedagang Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis serta mengembangkan hubungan dagang dan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina juga menggunakan atau memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional ya, sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, Sultan Ageng mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tebu milik VOC guna memberikan tekanan dan memperlemah kedudukan dari VOC itu tadi. Yang kelima, mengobarkan semangat anti VOC. Yang keenam itu adalah mengepung istana Surosowan milik Sultan Haji pada tahun 1682. Jadi ini adalah 6 bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten ya, untuk melakukan peristiwa perlawanan terhadap Belanda itu tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada hasil perlawanan yang telah ia lakukan tadi. Nah, hasilnya itu berimbang ya. Tidak bisa dikatakan kalah, kemudian juga tidak bisa dikatakan menang. Jadi hasilnya itu berimbang ya. Nah, jadi pada tahun 1683 Sultan Ageng itu berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Jadi Sultan Ageng ini ditawan di Batavia sampai wafat tahun 1692. Nah, anak-anak, jadi tadi hasil dari perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa ini tadi dia berimbang ya, tidak dikatakan menang juga tidak, kemudian dikatakan kalah juga tidak. Nah, di sini ternyata nasibnya sangat miris ya. Nah, pada tahun 1683 itu Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC, yaitu dengan cara tipu muslihat itu tadi. Nah, kemudian Sultan Ageng itu ditawan di Batavia sampai ia wafat pada tahun 1692 ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada Bapak Silas Papare dari Papua ya. Dia lahir pada tanggal 18 Desember 1918 ya. Nah, alasannya ia melakukan perlawanan terhadap Belanda itu tadi, yang pertama adalah Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Kemudian yang kedua, Belanda masih saja menjajah Irian Barat, padahal diketahui bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya ya. Nah, ini adalah alasan kenapa Bapak Silas Papare ini dari Papua melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian kita akan lihat bentuk perlawanan yang ia lakukan ya. Nah, di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada bulan November 1946 ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Iran atau yang disingkat dengan PKII ya. Nah, agar Irian Barat dapat bebas dari penjajahan Belanda dan bergabung dengan Indonesia ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah pada bulan Oktober 1945 di Yogyakarta, Silas Papare mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia atau RI untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, ini adalah 3 bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Bapak Silas Papare ya, itu dari Papua. Nah, kemudian kita akan lihat hasil perlawanannya. Nah, hasil perlawanannya itu berhasil ya. Nah, pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah RI atau wilayah Republik Indonesia dengan atau sesuai dengan isi persetujuan di New York ya. Nah, nama Irian Barat pun kemudian menjadi atau diganti menjadi Irian Jaya yang sekarang menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah hasil dari perlawanan yang dilakukan oleh Bapak Silas Papare ya.
Nah, kemudian tokoh yang selanjutnya ya. Nah, itu ada beberapa tokoh tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi Ibu tidak membahas semua tokoh ya, hanya beberapa tokoh saja yang Ibu ambil. Nah, di sini perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa tokoh yang gagal dalam peristiwa perlawanan terhadap bangsa Belanda itu tadi. Nah, salah satu sebabnya itu adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri ya. Jadi itulah penyebab kenapa banyak sekali para penjajah itu banyak mengalami kegagalan itu tadi ya, karena perlawanan yang mereka lakukan itu dia bersifatnya sendiri-sendiri ya. Dia masih bersifat kedaerahan, dia tidak dalam bentuk kelompok atau dengan rombongan seperti itu ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka masih kalah dalam melakukan perlawanan kepada Belanda. Nah, dengan demikian perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah tadi, dari bangsa Portugis kemudian dari bangsa Belanda juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak harus tahu kalau negara kita ya, negara Indonesia kita itu sangat luas wilayahnya ya. Kemudian juga beragam sosial budayanya. Nah, seandainya jika setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat diusir sejak dahulu kala. Nah, tahukah kamu keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama ya di slide berikutnya. Nah, itu di halaman, anak-anak bisa buka halaman 38 ya, buku paketnya halaman 38. Nah, di situ tahukah kamu keragaman sosial budaya di Indonesia? Nah, budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nah, adapun wujud budayanya yaitu yang pertama ada gagasan atau ide, misalnya percayaan kita terhadap satu sama lain ya. Nah, kemudian yang kedua ada tindakan. Nah, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya itu ada pakaian adat, kemudian ada senjata tradisional yang digunakan dalam upacara adat itu tadi ya. Nah, selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Nah, negara kita bisa mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Nah, hubungannya itu antara keduanya adalah sangat erat. Nah, dikarenakan kebudayaan Indonesia itu bersumber dari kebudayaan daerah ya. Jadi kebudayaan nasional itu tadi lahir sebagai hasil usaha dari akal budi atau pikiran kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras, suku dan agama atau suku bangsanya tadi, tetapi kita tetap bisa bersatu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia ya. Nah, jadi Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya itu manajemen ya. Nah, bangsa Indonesia juga terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, atau dari ujung Sumatera Utara sampai ujung Papua ya. Nah, di sini ada faktor keturunan ya. Nah, di sini yang pertama ras di Indonesia. Nah, di sini kita membahas tentang berdasarkan fisiknya ya. Nah, masyarakat Indonesia itu bisa kita bedakan menjadi 4 kelompok atau 4 ras. Yang pertama ada kelompok ras Papua ya, terdapat di Papua, Pulau Aru dan Pulau Kai ya. Kemudian yang kedua ada kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, kemudian orang Nikopsi di Kepulauan Andaman ya. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok ras Wedoid ya, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuno di Pulau Muna, dan orang Enggano itu di Pulau Enggano juga, dan orang Mentawai itu di Kepulauan Mentawai. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya contoh gambar dari faktor keturunan yang ada di Indonesia. Ini ada ras Kauko Sawit. Nah, di sini ya. Yang ini gambarnya. Ini agak seperti bule-bule seperti itu ya.
Kemudian ada ras Negroid. Nah, ras Negroid itu seperti orang Papua ya.